Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Ahmad Dhani dengan NIM 2605012313061 dari kelas Oceanografi B yang mengambil mata kuliah pilihan survei, hidrografi, dan eksplorasi dasar laut A. Di sini saya akan menampilkan mengenai pemasangan aplikasi HiPAD dan interface dasar dari aplikasi tersebut. Langsung aja kita masuk dalam proses pemasangan HiPAD-nya. Nah, sebelum kita lakukan proses-nya, sebelumnya kita harus mempunyai aplikasinya terlebih dahulu. Yang pertama tuh kita install HiPAD-nya yang dalam bentuk RAR, kemudian kita ekstrak. Nah, selanjutnya kita buka aplikasinya. Sebelumnya kita matikan keamanan Windows dulu. Udah mati. Oke, karena proses installnya agak lama, terus udah selesai, terus kita klik finish. Oke, selanjutnya kita masuk ke page, yaitu di create-nya. Nah, kemudian kita akan mengcopy dua file ini ke directory yang ada di SSD.
Oke, kita copy di support. Selanjutnya kita akan copy yang bagian X64 nya. Oke, selanjutnya kita akan copy ketiga file ini ke bagian luar HiPack-nya tadi di SSD. Nah, setelah itu kita masuk ke Windows Defender atau Windows Security, dan kita masuk ke Virus Protection, masuk ke Manage Setting, terus ke Exclusion, terus add exclusion folder, terus tipenya yang tadi HiPack 2018 select folder. Oke, kita akan coba buka aplikasinya. Yang 32 bit. Nah, akan muncul seperti ini kurang lebihnya. Nah, untuk yang interface dari HiPack sendiri itu ada beberapa tools yang disajikan, mulai dari project items, terus ada project manager, terus ada palettes atau color bar, terus ada area map di sini, terus ada map view tools yang ini. Nah, dari komponen yang ada di aplikasi ini itu sebenarnya itu komponen yang dasar yang perlu kita tahu sebelum kita melalui pengolahan. Nah, kemudian untuk yang project items ini itu fungsinya tuh untuk mengaktifkan dan menonaktifkan file, terus bisa menghapus, mengganti nama, ataupun mengarsipkan file, lalu bisa menampilkan folder, proyek, dan struktur data. Nah, selanjutnya tuh ada menu bar dan icon bar. Nah, untuk yang menu bar ini tuh akses utama dari si HiPack ini. Dan untuk yang icon bar itu salah satu shortcut yang
biasanya digunakan untuk menampilkan beberapa toolbar atau bisa untuk menyembunyikan toolbar. Kemudian ada yang tadi color bar, nah atau palette, kurang lebih ya kayaknya apa di sini juga bisa. Nah untuk yang color bar atau palette ini itu untuk menampilkan klasifikasi kedalaman, terus bisa untuk mengatur tentang warna dan nilai. Terus yang ketiga itu bisa membantu interpretasi visual data batimetri. Nah lalu ada area map dan map view tools, banyak di sini. Nah ini juga. Nah untuk yang area map dan map view tools ini itu fungsinya tuh sebagai tampilan utama peta. Kemudian alat zoom, pen, rotasi dan query objek. Lalu bisa dibuat untuk widget pen zoom rotate. Nah selanjutnya itu gimana sih kita akan menggunakan aplikasi ini yang sebagai saya itu sebagai pemula penggunaan dasar Hypek ini tuh. Nah bisa tuh kita memulai membuat dan mengelola proyek. Nah untuk itu bisa di klik file, bisa kita buka project atau kita akan save project setelah kita melakukan satu pengolahan. Nah ini tuh dibuat berfungsinya untuk pembuatan proyek baru, penyalinan dan transfer proyek maupun fungsi project manager. Lalu untuk yang selanjutnya itu memuat background card. Nah untuk yang background card ini kurang lebih seperti ini. Background card configuration for area map configuring. Nah 3-31. Nah kurang lebih itu bentuk konfigurasinya itu seperti ini. Nah untuk yang fungsi dari background card ini sendiri itu apa ya, sebagai memuat peta dasar, terus pengaturan layar dan urutan tampilan. Lalu bisa juga tuh dibuat manajemen layar melalui layar manager. Nah kalau misal kita akan membuat survei, nah kita tuh harus membuat jalur survei atau kalau misal di batimetri itu jalur pemeruman. Nah kurang lebihnya bentuknya seperti ini. Baik, ini Nah untuk jalur survei itu kurang lebih seperti ini. Nah kalau misal kita di dalam Hypek ini tuh kita kalau sebelum kita melakukan survei kan pastinya kita harus membuat jalur survei. Nah di Hypek ini kurang lebih bisa. Kemudian ada pengambilan data survei yang di aplikasi Hypek ini. Ntar saya carikan di modul.
Nah, ini untuk area mapping survei seperti ini. Terus untuk data display yang di Windows ini itu seperti ini, kurang lebihnya seperti itu. Karena saya sendiri belum sama sekali memakai aplikasi ini. Nah, untuk yang fungsi pengambilan data survei ini itu ada 3. Yang pertama itu area map saat survei, terus data display, terus ada track kapal dan sounding secara real time gitu. Nah, untuk yang selanjutnya tuh kalau misal kita habis mengambil data, pastinya kan kita akan memvisualisasikan dan memeriksa data. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan tools seperti using the measuring tool and ada coding introduction. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada project manager, project item, list, color editor, web maps, kemudian ada lagi seperti ini zoom extend, zoom window, rotate, 2D pen, terus ada balik tools, dan ada banyak tools lainnya yang bisa menunjang untuk melakukan visualisasi dan pemeriksaan data yang kita akan olah menggunakan HiPack. Nah, selanjutnya kemudian ada beberapa tools lagi yang bisa kita pakai di HiPack ini. Itu kurang lebihnya dalam penggunaan tools dasar di HiPack ini seperti itu. Ini ada set scan juga dari kalau misal kita menggunakan multi-beam ya. Terus ada processing, jumlah beam, editor, sounding selection, tides, pasang surut, terus ada survei. Nah, gitu, seperti itu. Nah, dari saya sendiri apabila ada kekurangan dalam menjelaskan maupun kurang jelas dalam memberikan informasi mengenai aplikasi HiPack ini, diri saya sendiri mohon maaf. Untuk itu cukup sekian untuk pemrosesan install HiPack dan interface dari aplikasi HiPack ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.